Oke, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Masih terkait dengan regresi linier. Jadi pada kenyataannya hubungan antara X dan Y itu tidak selalu linier. Justru malah dalam realita itu lebih banyak yang tidak liniernya dibandingkan dengan yang linier. Sehingga nanti kita perlu melakukan proses regresi yang kita sebut sebagai regresi nonlinear. Itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Akan tetapi pada pada beberapa kasus hubungan yang nonlinear tersebut itu seringkali bisa kita linearisasi. Dalam arti bentuknya itu bisa kita simplifikasi sehingga hasil akhir setelah kita lakukan simplifikasi tersebut menjadi hubungan yang linier ya. Jadi karena hubungannya sudah linier, maka kita bisa melakukan proses pengolahan dengan regresi yang bersifat linier juga ya. Nah, ini yang akan kita lakukan ya pada bagian materi kali ini ya. Jadi beberapa hubungan yang nonlinear antara X dengan Y itu misalkan ada 3 buah ini ya, yang bisa Anda lihat di slide presentasi ini ya. Yang pertama adalah Y sama dengan alfa 1 eksponen beta 1X. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan alfa 2X beta 2. Dan yang ketiga adalah Y sama dengan alfa 3 kalikan X dibagi dengan B3 plus X ya. Itu adalah model yang bersifat non linear. Nah, akan tetapi model-model tersebut akan kita lakukan transformasi sehingga bentuknya berubah menjadi bentuk yang linear ya. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Kita lihat dulu untuk yang pertama ya. Jadi kita punya hubungan Y sama dengan alfa 1 eksponen beta 1X. Bagaimana kita akan melakukan linearisasinya ya. Oke, jadi kita lakukan seperti ini ya. Kita punya persamaan sebentar, saya ubah dulu. Y sama dengan Y sama dengan alfa 1 eksponen beta 1X ya, seperti ini. Ini bentuk yang non linear seperti yang kita lihat di layar ini ya. Bentuknya adalah eksponensial. Ini eksponensial yang positif, artinya nilai beta satunya itu positif ya. Kalau nilai beta satunya negatif, nanti kita sebut sebagai eksponensial negatif. Nanti kurvanya itu nanti semakin lama semakin mengecil ya. Jadi seiring dengan peningkatan nilai X, nanti nilai Y-nya akan semakin mengecil ya. Oke, jadi di sini kita ambil contoh alfa 1 beta 1-nya positif ya. Jadi bentuknya seperti pada grafik yang ada di slide tersebut ya. Kita kembali ke persamaan. Oke, bagaimana kita akan melakukan linearisasi ya. Kita bisa melakukannya dengan memasukkan atau menerapkan suku sebelah kiri maupun suku sebelah kanan ya, ke dalam operator len ya, atau log naturalis ya, log natural ya. Jadi suku sebelah kiri
ini saya nyatakan sebagai ini ya, len Y. Oke. Ini akan sama dengan yang sebelah kanan, juga saya nyatakan dalam bentuk len ya, len alfa 1 eksponen beta 1x seperti ini. Oke. Anda ingat lagi bagaimana operasi terhadap logaritmis ya. Jadi kita menyatakan nilainya akan sama dengan len alfa 1 ditambah dengan len eksponen beta 1x. So, kita uraikan lagi, len alfa 1 ditambah dengan apa? Ingat ya, len eksponen beta 1x ya. Jadi beta 1x nya bisa keluar dari logaritmis dikalikan dengan len E. Oke, hasilnya kan seperti itu kan. Kita dapatkan beta 1x len E ya. Dan ingat berapa besarnya len E ya. Ini akan sama dengan 1 ya, len E. Jadi sekarang kita mendapatkan suatu hubungan ya, hubungan antara len Y dengan X ya. Jadi kita mendapatkan apa di sini? Len Y sama dengan len alfa 1 ditambah dengan beta 1x. Oke. Jadi ini hubungan baru yang sudah kita dapatkan, sehingga kalau kita buat ininya ya, kesetaraannya ya, ini yang suku sebelah kanan sebelah kiri ini seakan-akan seperti bentuk nilai Y ya, seakan-akan seperti itu kan. Yang ini seakan-akan menjadi A0. Oke. Yang ini seakan-akan menjadi A1 kali X. Oke. Jadi sekarang kita sudah bisa melihat ya, dari bentuk yang yang nonlinear ini ya, sekarang bisa kita ubah menjadi bentuk yang linier ya, seperti ini ya. Y ya, Y-nya adalah ini ya, len Y ya, sama dengan len alfa 1 plus beta 1x ya. Ini akan menjadi A0, ini menjadi A1x ya. Jadi apalagi yang bisa kita nyatakan di sini? Dengan demikian kita bisa menyatakan dari hubungan ini, hubungan yang pertama, len alfa 1 sama dengan A0 ya. Nah, jadi kita bisa nyatakan karena len alfa 1 sama dengan A0, berapa besarnya A1? A1 sama dengan eksponen alfa 0 ya. Setuju ya? Jadi kita mendapatkan bentuk ini. Berapa besarnya beta 1? Ya, kita lihat dari hubungan di sini ya, berarti langsung saja kita bisa mendapatkan nilai beta 1 sama dengan A0. Maaf, A1 ya. A1.
Oke. Ini apa namanya, dari dua variabel ini, alfa 1 dan beta 1 ya, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai alfa 1 di sini dan nilai beta 1 di sini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat apa namanya, kita lihat grafiknya ya, kita akan mendapatkan grafik seperti ini ya. Jadi dari bentuk apa namanya, eksponensial positif, kita akan mengubah menjadi bentuk linier di mana sumbu x-nya masih tetap x, akan tapi sumbu y-nya adalah ln y. Oke. Dan slope-nya ya, ingat slope-nya sekarang ini kan tadi kita tahu bahwa apa namanya, A1 itu adalah slope ya, dan A1 sama dengan beta 1, berarti slope-nya juga sama dengan beta 1. Intercept-nya atau apa, titik potongnya dengan ini, dengan sumbu y ya, ketika x sama dengan 0 itu adalah apa namanya, A0 ya, sehingga A0 nya sama dengan ln alfa 1 ya, seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar di Google Classroom ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk bentuk yang kedua ya. Bentuk kedua ini adalah seperti ini, mirip seperti eksponensial tapi tidak apa namanya, tidak secekung eksponensial ya. Ini bentuk apa namanya, pangkat ya. Jadi hubungannya adalah y sama dengan alfa 2 x beta 2. Oke. Nah, bagaimana kita akan melakukan linearisasinya ya. Oke, sekarang kita lakukan dengan cara yang serupa ya. Kita lakukan di sini. Y sama dengan alfa 2 x pangkat beta 2. Seperti ini. Nah, sekarang untuk melakukan linearisasinya kita lakukan apa namanya, suku sebelah kiri kita beri operator logaritmik ya, log ya. Jadi kita dapatkan log y. Kemudian di suku sebelah kanan juga demikian, saya berikan logaritmik juga ya, log alfa 2 x pangkat beta 2 ya. Jadi kita dapatkan di sini nilainya log alfa 2 ditambah log x pangkat beta 2. Ini kan, atau bisa kita inikan lagi, kita lanjutkan log alfa 2 ditambah beta 2 log x, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Kita sudah mendapatkan apa namanya, bentuk yang apa, yang linear sebenarnya ya. Mengapa demikian ya, kita lihat di sini ya, yang apa namanya, suku sebelah sini ini kita anggap ini bisa serupa dengan fungsi apa namanya, variabel y ya. Kalau kita plotkan itu, ini adalah A0 ya. Oke.
kemudian yang di sini kita dapatkan ini adalah A1. Oke. Jadi apa yang bisa kita nyatakan di sini? Sorry. Maaf, ini A1-nya kok sampai sini. A1-nya ini ya, kemudian ini seakan-akan menjadi X-nya. Ya, kira-kira seperti itu ya, tidak persis sama. Jadi dari hubungan ini apa yang kita bisa dapatkan ya, kita bisa bentar, ini warnanya biar konsistennya. Oh, ini tadi biru ya, biru. Jadi kita bisa dapatkan bahwa nilai ini, nilai apa namanya, A0 ya, atau log alfa 2 ini sama dengan A0, oke. Atau alfa 2 ini akan sama dengan 10 pangkat A0 ya. Dan ininya apa namanya, beta 2 ini otomatis bisa kita lihat hasilnya akan sama dengan A1 begitu. Jadi kedua nilai ini yang kita apa namanya, kita jadikan patokan ya. Oke. Di alfa 2 sama dengan 10 pangkat A0, beta 2 nya sama dengan alfa 1. Jadi kalau kita membuat ininya, membuat grafiknya atau nanti membuat datanya, berarti data antara log Y dengan log X ya, seperti kalau yang tadi datanya kan antara ln Y dengan X ya, yang di apa, di slide tadi. Kalau sekarang yang kita lakukan kita adalah melakukan apa namanya, pengeplotannya atau membuat tabelnya antara log Y dengan log X seperti itu. Nah, dari informasi ini tentunya ini bisa kita masukkan baik itu ke alfa 1 maupun ke alfa 2, maaf, beta 2. Oke, ada pertanyaan? Jadi sekarang kita bisa melihat apa namanya, grafiknya ya. Dari bentuk ini kita akan buat bentuk linearnya seperti ini. Oke. Jadi yang kita buat grafiknya adalah antara log X dengan log Y. Slope-nya itu tadi adalah beta 2 ya, dan A1 nya sama dengan beta 2, dan intercept-nya atau A0 nya sama dengan log A2. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk apa namanya, untuk bentuk yang ketiga ya. Y sama dengan alfa 3 kali X dibagi dengan beta 3 plus X ya. Jadi maaf, tuh apa, kita ulangi ininya, kecepatan tadi pencet ya. Ya. Oke, jadi kita
lihat inunya apa namanya, penurunannya ya. Kita kembali di sini. Y sama dengan alfa 3 kali X dibagi dengan beta 3 plus X. Ini mau diapakan nih? Di-lock kan? Di-len kan? Ya. Nggak bisa ya, karena nanti Anda mendapatkan apa namanya? Lock seper di sini ya. Len seper. Yang kita lakukan, kita ubah, kita transformasikan menjadi bentuk seperti ini. Kita bagi 1 per Y, jadi kita balik ya. Sama dengan apa? Sama dengan beta 3 plus X ya, dibagi dengan alfa 3. Itu kan? Ya. Atau kita bisa nyatakan ini ya, ini kan sama dengan apa? Kita dapatkan beta 3 per alfa 3 kalikan 1 per X, kira-kira seperti itu ya. Ditambah dengan 1 per alfa 3. Udah ya. Kita punya X dibagi alfa 3X. Jadi kita punya seper alfa 3. Oke. Atau kita tuliskan seperti ini ya, lebih ringkas di sebelah kiri ya. 1 sama aja sih. 1 per Y sama dengan 1 per alfa 3 ditambah beta 3 per alfa 3 kalikan 1 per X. Oke. Ini sekarang sudah kelihatan bagaimana bentuk linearnya ya. Ini mirip Y, ini A0 ya. Yang ini A1, yang ini X. Oke. Jadi kita akan mengambil datanya adalah antara 1 per Y dengan 1 per X. Ini sudah bentuk linear, dan kita juga mendapatkan hubungan bahwa A0 itu sama dengan 1 per alfa 3, sehingga kita dapatkan alfa 3 sama dengan 1 per A0. Oke. Dan berikutnya dari sini ya, hubungan itu kita bisa mendapatkan nilai A1 sama dengan beta 3 per alfa 3, atau kita dapatkan beta 3 sama dengan alfa 3 kali A1 ya. Tetapi karena kita lihat di sini alfa 3 kan tadi sudah kita definisikan sama dengan 1 per A0 ya. Sehingga nilai beta 3 ini sama dengan A1 per A0. Seperti itu ya. Jadi ini hubungannya antara alfa 3 dan beta 3 ya. Nah, ini yang kemudian kita masukkan dalam fungsi regresinya di sini ya. Oke. Nah,
Kita lihat apa namanya grafiknya ya. Ini. Jadi kita membuat plot antara 1/X dengan 1/Y. Ini kita dapatkan apa namanya, garisnya adalah garis yang bersifat linier, interceptnya adalah 1/alpha 3 ya, dan slope-nya itu adalah beta 3/alpha 3. Demikian ya yang terkait dengan apa namanya linearisasi dari fungsi yang non-linear ya, tapi tentunya tidak semua fungsi non-linear bisa dilakukan seperti ini ya. Ini kan fungsi yang mudah untuk dilinearisasi. Kalau fungsinya tidak apa namanya mudah untuk dilinearisasi, nanti kita akan melakukan regresi non-linear ya, nanti akan kita lihat di materi selanjutnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa apa namanya bisa Anda lakukan ini ya, mengerjakan contoh soal ya. Anda kerjakan, buatlah kurva fitting dengan model eksponensial untuk data berikut ini ya. Jadi Anda mencari model yang eksponensial ya, yang pertama tadi ya. Ketahui nilai X-nya 0,05, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2, 2,4, dan nilai Y-nya adalah 550, 750, dan seterusnya sampai yang terakhir untuk 3750 ya. Oke, silakan Anda kerjakan dulu.